Film Black Panther Wakanda Forever sudah dirilis dan berikut adalah review no spoilernya dari Moviespedia. Opening diisi dengan sejumlah momen emosional dan juga tragis, dan bisa dibilang pada opening kali ini nuansa kesedihan tidak hanya diisi oleh beberapa dialog yang bikin miris, tetapi juga lagu yang menyayat hati. By the way, kalau kita ngomongin soal lagu, maka di kemunculan logo Marvel Studio, bisa kalian saksikan ada yang berbeda loh dari biasanya. Kalau ngomongin soal karakter, maka seperti yang bisa ditebak di dalam trailernya, yang dimana masih mengekspos masa transisi kekuasaan dari T'Challa ke Ratu Ramonda dengan kebijakan yang gak bisa dianggap remeh. Dan gak hanya Ramonda aja yang beradaptasi, tetapi juga Shuri, yang lebih ditonjolkan sisi manusiawinya untuk menjadi Black Panther, dimana masih diliputi kemarahan, tidak pantas, hingga kekecewaan. Untuk karakter Namor sendiri sempat disinggung kok mengenai masa lalunya, sekaligus mengapa dia menjadi karakter yang memiliki sikap jahat, meskipun di sisi lain masih ada sisi simpatik yang membuat penonton bisa memahami apa alasan dibalik kebrutalan tersebut. Sementara itu, beberapa karakter pendukung lain seperti misalnya aja ada Okoye, Aneka, Namora juga berhasil ditampilkan sesuai porsi komiknya, yaitu sebagai pasukan tempur yang setia. Hanya saja mungkin yang agak mengejutkan adalah kemunculan Nakia yang membuat plot twist dan juga cameo karakter yang bikin merinding teman-teman. Secara bumbu cerita seperti yang bisa dilihat di dalam trailernya, yaitu lebih banyak menyoroti soal ketidakstabilan politik dan juga hubungan antara Wakanda, Talokan, dan juga negara-negara di PBB. By the way, ada beberapa bocoran yang tepat seperti yang pernah gue bahas, tetapi ada juga kok beberapa hal yang tampaknya sudah diimprovisasi oleh Marvel. Sementara itu, secara premis cerita meskipun terlihat biasa aja sih sebenarnya, yaitu bagaimana Ramonda dan juga Shuri ingin mempertahankan Wakanda, tetapi di sisi lain menghadapi tekanan dari Talokan serta PBB. Nah, tetapi yang pengen gue sorot di sini adalah soal kedalaman dialog yang cukup emosional, lalu beberapa callback yang ditampilkan untuk menghormati Chadwick Boseman, sehingga membuat cerita dari film ini mampu mengaduk-aduk perasaan dari penonton. Selain itu, ada beberapa detail untuk mendukung cerita yang bisa dibilang membedakan Namor dari Marvel dengan Aquaman dari DC, seperti misalnya aja tidak disinggung soal Atlantis, melainkan lebih disebut sebagai bangsa Talokan yang tidak fasih berbahasa Inggris sejak awal film sampai akhir. Lalu ada juga alasan bangsa mereka, terutama Namor berubah wujud secara fisik, juga disampaikan dengan singkat tetapi jelas tanpa terkesan mendominasi peran dari Black Panther. Mungkin ya teman-teman, beberapa momen yang menurut gue agak sedikit kurang adalah soal beberapa joke yang disisipkan. Ya, meskipun di menjelang akhir filmnya, untungnya ada beberapa momen lucu pun muncul dan mengundang rasa tawa dari penonton. Secara garis besar masih banyak tanda tanya di dalam film ini, terutama soal nasib Wakanda, Black Panther, lalu koalisi mereka dengan Talokan. So, dengan demikian dari skala 1 sampai 100, maka gue memberikan nilai 80 untuk film Black Panther Wakanda Forever. By the way teman-teman, film ini punya mid credit scene dan tidak ada post credit scene ya. Nah, sekarang silahkan tulis pendapat kalian soal siapa karakter favorit di dalam film Black Panther selain T'Challa. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan review film seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan mengenai review film menarik lainnya. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.